selamat pagi anak-anak Miss Deka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pagi ini Miss Deka akan menjelaskan tentang bab 2 di buku PPKN kalian tentang kewajiban dan hak masyarakat ya. Silakan buka buku kalian halaman 35, 36, dan 37. Nah, di halaman 35 ini kita belajar tentang KD 3.2 di mana tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian kewajiban di masyarakat sebagai masyarakat, menjelaskan hak sebagai masyarakat, dan menjelaskan juga menyebutkan kewajiban dan hak kita sebagai masyarakat. Nah, buka buku kalian di halaman 35-36 itu ada penjelasan tentang Car Free Day, bisa dibaca di sana ya. Nah, bisa langsung ke poin yang pertama yaitu pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kalian tentu setiap hari melaksanakan kewajiban ya, tapi di rumah. Nah, kalau kalian di sekolah pasti kalian sudah melaksanakan namanya kewajiban di sekolah. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita semuanya ya. Jadi setiap orang harus mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Nah, jika tidak melaksanakan kewajiban tentu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, setelah melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan hak kita. Oke. Sampai sini paham ya. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian laksanakan ya. Kalau di rumah tuh pasti kalian sering kan namanya melaksanakan kewajiban. Kewajiban di rumah apa? Misalnya pagi kewajiban anak-anak waktu pagi ya bangun tidur, beresin tempat tidur. Terus misalnya kakak kewajibannya apa? Misalnya bantu orang tua. Adik apa kewajibannya? Misalnya ya bantu-bantu beres-beres ruang tamu misalnya gitu. Terus kemudian apa lagi kewajiban kita? Ya belajar seperti itu. Nah, itu adalah contoh kecil kewajiban kita di rumah. Nah, apa aja nanti kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Kita bahas sekarang ya. Oke, lihat bukumu halaman 37. Di sini ada poin B, kewajiban warga masyarakat. Nah, kita pasti kan memiliki kewajiban yang berbeda saat berada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kalau kemarin kita mungkin kelas 3, kelas 2 itu sudah sangat banyak dibahas tentang kewajiban dan hak. Nah, itu bermacam-macam. Ada juga kalian pasti dapat dasar-dasarnya kewajiban kita di masyarakat, cuman nggak spesifik. Nah, di sini misalkan bahas lebih detail lagi ya. Oke. Tentu kalian masih ingat ya kewajiban kalian sebagai warga masyarakat di kelas-kelas sebelumnya ya. Sekarang kita bahas lagi. Dalam kehidupan sehari-hari kita bukan hanya bagian dari keluarga dan warga sekolah, tapi juga bagian dari warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat kita memiliki kewajiban yang harus kita patuhi dan laksanakan. Kalian bisa dilihat di buku kalian halaman 37. Nah, itu adalah ini contoh kewajiban kalian di rumah seperti Miss bilang tadi, membersihkan tempat tidur. Kewajiban kalian di sekolah itu ya upacara, belajar kayak gitu. Kemudian kewajiban yang di lingkungan sebagai masyarakat nih, di sini ada namanya kita mau menyeberang pakai zebra cross. Nah, itu mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, buka buku kalian halaman 38. Bisa gak ngebut sedikit ya. Nah, di sini ada poin 1, melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, kita udah tahu pengertian kewajiban, udah tahu juga apa-apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada penjelasannya. Walaupun masih duduk di sekolah dasar, kalian masih kelas 4 ya, kita merupakan juga bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu kita pun memiliki kewajiban di masyarakat. Kewajiban kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama atau poin yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini kalian lakukan hampir mungkin setiap hari ya. Kalian pasti ada berhubungan dengan namanya pergi keluar seperti itu ya. Kalau mungkin sekarang lagi pandemi jarang ya, tapi sebelum-sebelumnya pasti pernah ya.
Oke. Peraturan lalu lintas adalah peraturan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan di jalan raya. Setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut contoh-contoh peraturan lalu lintas yang harus kita patuhi. Yang pertama, kalau kita di jalan raya, kita harus berjalan di trotoar. Trotoar itu adalah jalan kecil tuh di sebelah jalan raya. Nah, itu biasa untuk jalan pejalan kaki ya. Kalau motor dan mobil itu di jalan raya jalannya ya. Kalau orang pejalan kaki, kita jalan kaki itu di trotoar gitu ya. Naik sepeda juga seperti itu. Kalau bisa itu tidak mengganggu lalu lintas yang kendaraan umum, karena itu nanti bisa terjadi kecelakaan ya. Jadi hati-hati ya. Sekarang tuh juga tuh banyak ya, karena lagi pandemi orang tuh lebih banyak menghabiskan waktu misalnya kayak naik sepedaan gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kita juga nggak boleh memakan jalan raya, artinya nggak boleh misalnya berkonvoi itu banyak ngabisin jalan utama, padahal itu jalannya treknya untuk misalnya motor dan mobil gitu ya. Jadi harus dia di tepi-tepi lah, dan jangan ke tengah-tengah gitu, karena kita pun sering mendapati bahwa kita naik sepeda itu banyak orang naik sepeda tapi di tengah-tengah ya. Itu nggak boleh dicontoh ya. Kita harus di tepi ya, karena trotoar juga untuk pejalan kaki gitu. Jadi juga harus menghargai kalau lewat situ ya. Trotoar adalah bagian sisi jalan yang disediakan untuk para pejalan kaki. Harus diingat, oke? Yang kedua, kita menyeberang di tempat penyeberangan. Misalnya zebra cross atau jembatan penyeberangan. Jadi kalau di kota besar itu ada namanya jembatan penyeberangan ya. Tapi kalau jalan kecil mungkin ada zebra cross. Itu contohnya di mana ya? Oh, ada di depan SD 03 Sungai Kecil itu. Di situ ada zebra cross tuh yang kayak apa ya, selang-seling tuh ya, yang ada garis-garisnya itu. Nah, itu namanya untuk penyeberangan ya. Tapi memang nggak semua jalan ada gitu. Biasanya sih di depan sekolah gitu kan. Di depan memang jalan yang memang untuk menyeberang seperti itu ya. Oke, tapi untuk anak-anak ingat, menyeberang tidak boleh sembarangan. Jadi harus hati-hati, harus diawasi oleh orang tua. Lihat kanan kirinya sebelum menyeberang. Oke. Next, menggunakan angkutan umum di halte. Nah, ini biasa untuk kota besar. Nah, kalau kita kota kecil nih, halte itu cuman ada di terminal ya. Kalau kalian mau berangkat sekolah tuh ya kan, kalian kan nunggu bus itu di halte. Nah, itu benar banget. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita di sini kan nggak ada angkutan umum ya, jadi nggak banyak contoh. Paling itulah kalau kalian yang naik bus. Buat kalian yang naik bus, biasanya tuh kalian kan nunggunya di halte Simpang Lagoy. Nah, itu di terminal itu sudah benar. Nah, terus yang di Sungai Kecil itu kalau nggak salah ada halte di depan SD 003. Nah, misalnya sebenarnya wajibnya sih nunggunya di halte itu, karena memang itu untuk angkutan umum tempat kita menunggu ya. Kemudian selanjutnya memakai helm saat bepergian menggunakan sepeda motor. Nah, ini juga yang udah kita terapin sekolah, tapi mungkin banyak anak-anak yang tidak tertib melanggarnya ya, atau banyak sekali sekarang tuh yang misalnya juga ke Bugis nggak pernah pakai helm gitu ya kan. Padahal setahu Miss Deka Lago ini adalah kawasan wajib helm, harus pakai helm ya. Jadi kalau bisa sih kemana-mana pakai helm, karena keselamatan itu nomor 1 ya. Jadi usahakan kemana-mana juga pakai helm biar aman, karena kita pun nggak tahu ada polisinya di mana. Kadang kayak misalnya yang di simpang, tiba-tiba di simpang itu ada razia. Pas kalian nggak pakai helm, belum cukup umur naik motor, dah lah kena, nggak boleh ya. Jadi anak-anak juga belum boleh naik sepeda motor sendiri sebelum iyalah kalau umurnya udah 17 tahun ke atas, udah punya SIM sendiri, punya KTP sendiri, baru boleh. Nah, tapi kalau masih kecil kayak kalian nggak boleh naik motor sendiri ya. Apalagi nanti misalnya dibonceng sama teman yang sebaya, masih SD misalnya, abang-abang kelas 6 dibonceng, nggak punya SIM. SIM itu surat izin mengemudi ya. Jadi nggak semua orang punya. Itu pun ada tesnya kalau mau punya SIM ya. Jadi harus ada SIM-nya, harus cukup umur yang bawa motor ya. Pakai helmnya, jangan lupa di mana-mana pakai helm, oke?
Lanjut, kita kalau misalnya kita naik mobil, kita harus pakai sabuk pengaman ya. Biasanya di depan itu harus wajib pakai sabuk pengaman ya. Nanti kalau nggak pakai, kalau ada kecelakaan kalian langsung kejedut seperti ini ya. Jadi harus pakai untuk menahan diri kita kalau misalnya ada kecelakaan. Jadi harusnya terbentur, nggak jadi terbentur deh, kayak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah memarkirkan kendaraan di tempat parkir. Jadi nggak boleh parkir di tempat sembarangan ya. Apalagi kalau kalian tahu di jalan itu ada lalu lintas tuh, gambar-gambar lalu lintas ya. Itu tuh ada yang misalnya P terus dicoret. Nah, artinya nggak boleh parkir, jangan parkir di situ. Atau misalnya S coret, artinya nggak boleh stop di situ ya. Kalian nggak boleh di situ. Jadi terus kalau misalnya parkir pun jangan makan jalan ya, jangan di tengah misalnya di jalan banget gitu, nanti mengganggu kendaraan lain. Harus di tepi, misalnya pun darurat ya di tepi gitu. Tapi sebaiknya mencari tempat parkir yang aman dan tidak mengganggu kendaraan lain atau berjalan kaki. Oke. Nah, Pak Polisi juga harus ditaati ya, diikutin instruksi Pak Polisinya ya. Kadang suka di jalan tuh juga ada juga yang ngatur lalu lintas Pak Polisi atau orang di sub. Kalau di Lago ya satpam ya, misalnya suruh stop dulu ya stop dulu gitu ya. Terus misalnya ada lampu lalu lintas, nah itu ada lampu merah, kuning, hijau. Nah nanti Miss kasih videonya, itu adalah penjelasan lampu lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran apa yang ada di lalu lintas yang kalian nggak boleh langgar, oke? Kemudian ada lagi, next, buka halaman 39 bagian B. Nah tadi sudah lalu lintas itu di jalan, sekarang di menjaga kebersihan di tempat umum atau di lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang bersih merupakan harapan semua orang. Banyak manfaat yang diperoleh jika hidup di lingkungan yang bersih. Sebaliknya, jika kebersihan tidak dijaga, akan timbul banyak akibat buruk. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan merupakan salah satu kewajiban warga masyarakat ya. Berikut contoh-contoh sikap menjaga kebersihan sebagai warga masyarakat. Nah, menjaga kebersihan itu penting sekali ya untuk menghindari dari penyakit ya kan, karena tempat yang nggak bersih juga menimbulkan banyak penyakit ya. Banyak hal tuh yang bisa ditimbulkan. Jadi yang pertama kita harus membuang sampah di tempat sampah, jangan buang sembarangan. Nanti banyak lalatnya hinggap di makanan kita juga nggak bagus. Jadi tempat hidupnya misalnya nyamuk, jadi nanti kita kena DBD gitu ya. Itu nggak boleh, jadi tempatnya jorok nanti jadinya. Terus kalau misalnya buang sampah sembarangan juga nanti kita bisa jadi banjir gitu ya. Terus menimbulkan bau tidak sedap. Pokoknya efeknya buruk banget deh. Kalian harus selalu jaga kebersihan, membuang sampah di tempat sampah. Di rumah juga gitu ya, apalagi di lingkungan masyarakat ya. Nggak boleh kamu buang sampah asal buang. Sekali kamu buang di tempat umum, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitarmu, sekali kamu buang situ, besok ada orang lewat karena tahu di situ ada sampah, orang akan buang sampah di situ. Besoknya lagi ada orang lewat, buang sampah di tempat kamu buang pertama. Jadi kamu adalah sumbernya nanti. Kamu yang buang pertama, jadi orang semua ikutan buang di situ. Karena kelihatan di situ ada sampah, jadi dikiranya orang itu adalah tempat sampah, ya. Nah itu nggak boleh. Jadi kita nanti membawa pengaruh buruk ke lingkungan sekitar kita, ya. Oke. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalnya punya sampah pun disimpan dulu, dikantongin dulu, atau ditenteng dulu, taruh di plastik dulu. Nah barulah sampai rumah ada tong sampah dibuang, atau di tempat umum ada tong sampah baru dibuang. Oke. Next. Tidak menimbun sampah plastik dan kaleng ke dalam tanah. Nah, jangan menimbun, tahu menimbun nggak? Ngumpulin. Jangan ngumpulin, terus jangan dimasukin ke dalam, jangan ditumpuk sampah plastik dan kaleng ke dalam tanah. Kenapa plastik nggak boleh di dalam tanah? Karena plastik itu adalah termasuk sampah yang susah diurai ya. Nanti bisa sampai 100 tahun baru terurai. Tahu nggak? Kalian nggak tahu ya?
Nah, harus kasih tahu. Jadi plastik itu termasuk bahan yang susah diurai ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ya buang taruh sampah plastik dan kaleng itu ke dalam tanah karena nggak ada yang ngurai. Cacing nggak mau makan ya. Oke. Kemudian tidak membuang sampah ke selokan sekolah atau sungai. Jadi kalau lingkungan masyarakat kalian tuh kan ada gorong-gorong, ada siring, ada parit ya. Nah, nggak boleh buang sampah di situ. Nanti kalau numpuk jadi menyebabkan banjir ya, mampet, airnya meluap seperti itu. Kemudian menyiram toilet dengan air setelah menggunakan. Nah, ini untuk fasilitas umum. Kalian kalau misalnya ke Pujasera misalnya itu kan habis pakai toiletnya tolong ya disiram seperti itu ya. Pakai sabun juga ya jangan jangan disebar-sebar gitu ya, di situ aja. Tolong dipakai yang baik ya, yang bersih, oke? Kemudian menjaga kebersihan dimanapun kita berada ya, di tempat umum, di sekitar kita juga tolong jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, itu kuncinya, oke? Saat bermain sama teman-teman juga gitu ya, jaga kebersihan, jangan alat main, jajan segala macam dibuang tempat sembarangan, karena tempat umum tuh biasanya banyak juga yang ada tong sampah gitu ya, biasakan hidup bersih katanya, oke? Katanya ada lagi yang C, mematuhi peraturan, halaman 40, coba lihat nak, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Di lingkungan tempat tinggal pasti ada peraturan tersebut. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban. Seluruh warga wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa atau orang tua ya. Jika seluruh warga mematuhi peraturan tersebut, ketertiban akan tercipta. Berikut adalah contoh peraturan yang wajib kita jalankan di masyarakat, oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita ya. Tadi kita udah belajar tentang kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas, kewajiban menjaga kebersihan di tempat umum, dan sekarang yang ketiga, kewajiban mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal ya. Nah, yang pertama, turut aktif dalam menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan. Misalnya dengan, kalau ini orang tua ya, khusus orang tua. Biasanya di tempat tinggal kalian tuh kalau orang tua tuh ada namanya siskamling atau posko ronda gitu loh. Untuk misalnya ada orang nggak tidur semalaman, berkumpul bapak-bapak untuk menjaga keamanan biar nggak ada maling, suka keliling, suka ada tuh nanti diketuk pakai pakai besi ya, ting 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 ting. Nah, itu menandakan bahwa bapak-bapak yang ronda itu sedang berkeliling mengecek keadaan lingkungan sekitar rumah kalian ya. Nah, itu untuk biar nggak ada maling, jadinya rukun, nyaman gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan kalian, misalnya jalan, jembatan, tempat ibadah, dan tempat bermain. Nah, biasanya ini cara menjaga kebersihannya dengan kerja bakti setiap weekend ya. Itu kerja bakti, semuanya dibersihkan bersama-sama dengan warga sekitar. Oke, itu kewajibannya. Kemudian selanjutnya melapor kepada ketua RT setempat jika ada tamu yang akan menginap. Jadi misalnya ada keluarga kita baru datang dari kampung atau dari manapun gitu, mau nginap beberapa hari di tempat kita, kita wajib lapor RT. Kenapa dilaporkan, Miss? Katanya itu kan keluarga kita sendiri. Ya, kalau terjadi sesuatu atau kenapa-napa, itu nanti Pak RT juga wajib tahu, karena misalnya ada apa-apa nanti Pak RT yang akan ditanya-tanya ya. Jadi harus lapor sama Pak RT ya, biar Pak RT-nya tahu itu warga dari mana asalnya, begitu. Kemudian membayar iuran untuk biaya keamanan lingkungan. Nah, ini biasanya di komplek-kompleks ya atau perumahan itu ada namanya iuran bulanan untuk biaya keamanan lingkungan ya, yang untuk menjaga keamanan ya. Kemudian berkendara dengan kecepatan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Biasanya di komplek-komplek itu
kan padat penduduk ya, banyak anak-anak bermain juga, jadi jangan sampai kita berkendara ngebut-ngebut gitu ya, nanti menabrak anak-anak yang ada di lingkungan perumahan tersebut. Kemudian melaporkan kepada ketua RT saat ingin mengadakan pesta atau acara yang besar. Nah, ini biasanya kalau kalian ada hajatan, ada syukuran, atau mau buat keramaian, itu harus izin Pak RT, bahkan ada yang harus izin polisi kalau kalian membuat pesta yang besar ya, izin keramaian. Oke. Nah, itu tadi adalah cara mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Sampai sini saja penjelasan Miss Deka. Semoga mengerti dengan apa yang disampaikan dan diserap. Oke, tidak ada tugas untuk hari ini ya. Jadi pahami saja apa yang Miss jelaskan. Oke, thank you, bye.